Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nadia Marsa dengan NPM C0C023042. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aset tetap. Yang pertama yaitu definisi aset tetap. Aset tetap merupakan komponen dari aset tidak lancar. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam laporan posisi keuangan. Sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan padat modal seperti perusahaan manufaktur, PSAK 16 memberikan panduan mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki, yang pertama, dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Yang kedua, tidak diniatkan untuk dijual kepada customer. Dan yang ketiga, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berdasarkan definisi di atas, terdapat beberapa hal penting terkait aset tetap, yaitu yang pertama, aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik seperti tanah atau bangunan. Berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik, merupakan aset tak berwujud. Yang kedua, aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual bukan merupakan aset tetap. Dan yang ketiga, yaitu aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar, karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari satu periode akuntansi. Apabila entitas membeli tanah dengan tujuan akan dijual kembali karena entitas meyakini tanah tersebut akan mengalami peningkatan nilai, maka tanah tersebut bukan merupakan aset tetap, tetapi merupakan properti investasi. Dalam PSAK 13, properti investasi. Jika entitas bergerak di bidang jual beli mobil, maka mobil diperoleh entitas dengan tujuan untuk dijual kembali merupakan persediaan PSAK 14 atau persediaan, bukan aset tetap. Yang kedua yaitu akuntansi aset tetap. Yang pertama, akuntansi pada saat perolehan aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu melalui yang pertama pembelian, yang kedua dibangun sendiri, yang ketiga hibah, dan yang keempat melalui pertukaran. Perusahaan akan mengakui aset yang diperolehnya sebagai aset tetap jika memenuhi kualifikasi. Untuk diakui sebagai aset tetap, suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap, maka pada saat perolehannya harus diukur sebesar biaya atau harga perolehan, atau cost historical cost, sebagaimana pengakuan untuk aset lainnya. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama, yaitu besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, yaitu biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Adapun prinsip tersebut diterapkan pada saat pengakuan awal aset. Pada saat ada bagian tertentu dari aset yang diganti, dan jika ada pengeluaran tertentu yang terjadi terkait dengan aset tersebut selama masa manfaatnya. Jika pengeluaran tersebut menimbulkan manfaat ekonomis di masa depan, maka dapat diakui sebagai aset atau menambah harga perolehan dari aset tersebut. Biaya perolehan dari suatu aset tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut siap untuk dimanfaatkan.
Adapun biaya perolehan aset tetap meliputi yang pertama yaitu harga pembelian, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lainnya. Yang kedua yaitu biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Adapun contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung adalah yang pertama yaitu biaya imbalan kerja, yang kedua biaya penyiapan lahan untuk pabrik, dan yang ketiga biaya penanganan atau handling dan penyerahan awal. Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil neto penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut. Dan yang keempat, komisi profesional. Yang kelima, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Selanjutnya, adapun akuntansi saat pemanfaatan aset tetap. Aset tetap yang diperoleh perusahaan akan dimanfaatkan perusahaan selama estimasi umur manfaatnya. Ketika aset tetap digunakan, maka perusahaan sudah memperoleh manfaat dari aset tetap tersebut, sehingga perusahaan harus mengakui adanya beban sehubungan dengan pemanfaatan aset tetap tersebut yang disebut beban penyusutan. Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aset tetap berwujud menjadi beban selama umur manfaat dari aset tersebut yang diperhitungkan secara sistematis dan melalui pertimbangan yang rasional. Aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan ketika aset tersebut dimanfaatkan karena aset tetap tersebut mempunyai umur ekonomis yang terbatas. Aset tetap tersebut akan mengalami penurunan kemampuan dalam memberikan manfaat kepada perusahaan. Misalnya, suatu mesin produksi yang terus digunakan untuk memproduksi barang akan mengalami tingkat keausan mesin, sehingga kemampuannya dalam menghasilkan barang makin lama makin menurun. Tanah merupakan satu-satunya aset tetap yang tidak mengalami penyusutan karena yang pertama, umur manfaat tanah tidak terbatas, dan yang kedua, nilai tanah semakin lama semakin meningkat karena nilai tanah ditentukan oleh posisi dan lingkungan sekitar. Perusahaan akan mengukur dan mencatat beban penyusutan ini pada setiap akhir periode ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan dan akan dicatat pada jurnal penyelesaian dengan jurnal depreciation expense dan yang dikreditkan accumulated depreciations. Akun accumulated depreciations merupakan akun kelompok aset yang menjadi akun kontra atau pengurang dari akun aset tetap yang bersangkutan, sehingga saldo normal dari akun ini adalah kredit. Faktor yang mempengaruhi perhitungan beban penyusutan adalah yang pertama yaitu biaya perolehan aset tetap. Yang kedua, nilai sisa. Estimasi nilai dari suatu aset tetap di akhir masa manfaatnya. Dan yang ketiga, umur ekonomis atau umur manfaat. Estimasi beberapa lama suatu aset tetap dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Dan yang keempat yaitu metode penyusutan yang digunakan.
Selanjutnya yaitu metode penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan perusahaan untuk menghitung beban penyusutan akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang berbeda. Perusahaan harus menggunakan metode penyusutan ini secara konsisten. Jika perusahaan mengganti metode penyusutan yang digunakan, maka perusahaan harus menyajikan kembali laporan keuangan pada periode-periode sebelumnya dengan menggunakan metode penyusutan yang baru agar terlihat dampak dari perubahan metode penyusutan ini. Metode penyusutan terbagi menjadi yang pertama yaitu metode penyusutan berdasarkan umur manfaat. Maksudnya yaitu yang pertama metode penyusutan yang akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang sama besar. Metode ini dikenal dengan metode garis lurus atau straight line metode. Dan yang kedua, metode penyusutan dipercepat. Metode penyusutan yang akan menghasilkan beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Metode penyusutan dipercepat ini terdiri dari yang pertama yaitu metode saldo menurun ganda atau double declining balance. Dan yang kedua metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit. Dan yang ketiga selanjutnya metode penyusutan berdasarkan aktivitas. Metode penyusutan yang menghitung besarnya penyusutan berdasarkan aktivitas, misalnya berdasarkan unit produksi atau jam penggunaan, sehingga besarnya penyusutan setiap tahun akan bervariasi sesuai dengan aktivitas pemanfaatan aset tetap pada tahun tersebut. Berikut adalah perbandingan dari keempat metode penyusutan tersebut. Yang pertama yaitu metode garis lurus. Beban penyusutan per tahun. Besarnya beban penyusutan per tahun adalah sama besar kecuali jika aset tetap tersebut tidak diperoleh pada awal tahun. Sehingga beban penyusutan pada tahun perolehan dihitung dengan mengalihkan beban penyusutan per tahun dikalikan dengan term. Adapun dasar penyusutan, biaya atau harga perolehan dikurang nilai sisa. Adapun tarif penyusutan 100% dibagi umur manfaat. Selanjutnya perhitungan beban penyusutan per tahun. Tarif penyusutan dikali dasar penyusutan atau harga perolehan dikurang dengan nilai sisa dibagi umur manfaat. Jika aset tetap tersebut diperoleh bukan pada awal tahun, misalnya diperoleh tanggal 1 April 2021 dengan umur manfaat 5 tahun, maka beban penyusutan untuk tahun 2021 dihitung sebagai berikut. 9 dibagi 12 dikali beban penyusutan per tahun. Untuk tahun 2021 sampai dengan 2023, beban penyusutan dihitung penuh untuk 1 tahun. Untuk tahun 2024, penyusutan dihitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2024 dengan beban penyusutan 3 dibagi 12 dikali beban penyusutan per tahun. Adapun metode saldo menurun ganda. Beban penyusutan per tahun. Beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Jika aset tetap tersebut tidak diperoleh pada awal tahun, maka beban penyusutan pada tahun perolehan dihitung dengan mengalihkan beban penyusutan pada tahun tersebut dikalikan dengan term of time. Adapun dasar penyusutan, nilai buku pada setiap awal periode. Nilai buku sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan.
Nilai buku pada awal periode perolehan aset tetap sama dengan harga perolehannya. Adapun tarif penyusutan, 2 kali tarif garis lurus. Jika tarif garis lurus 20% dibagi tahun, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 40%. Adapun perhitungan beban penyusutan per tahun, tarif penyusutan dikali dengan dasar penyusutan jika aset tetap tersebut diperoleh bukan pada awal tahun, misalnya diperoleh tanggal 1 April 2021 dengan umur manfaat 5 tahun. Maka beban penyusutan untuk tahun 2021 dihitung sebagai berikut. 9 dibagi 12 dikali beban penyusutan pada tahun tersebut untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Beban penyusutan dihitung penuh untuk 1 tahun. Untuk tahun 2024, penyusutan dihitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2024 dengan beban penyusutan 3 dibagi 12 dikali beban penyusutan per tahun tersebut. Adapun metode jumlah angka tahun. Beban penyusutan per tahun. Beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Adapun dasar penyusutan, biaya atau harga perolehan dikurang nilai sisa. Selanjutnya, tarif penyusutan. Dengan menghitung terlebih dahulu bilangan penyebut atau denominator dengan rumus N dalam kurung N ditambah 1 sama dengan 2, N sama dengan umur manfaat. Contoh, aset tetap diperoleh tanggal 2 Januari 2021 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun. Maka denominator dihitung sebagai berikut. Sama dengan 5 dalam kurung 5 ditambah 1 sama dengan 15. Maka tarif penyusutan adalah tahun 2021 5 dibagi 15. Adapun perhitungan beban penyusutan per tahun. Tarif penyusutan dikali dengan dasar penyusutan. Jika aset tersebut tidak diperoleh pada awal tahun, tetapi sebagai contoh pada tanggal 1 April 2021, maka beban penyusutan. Adapun metode unit aktivitas. Beban penyusutan per tahun. Besarnya penyusutan setiap tahun akan bervariasi sesuai dengan aktivitas pemanfaatan aset tetap. Adapun dasar penyusutan, biaya atau harga perolehan dikurang nilai sisa. Tarif penyusutan bukan untuk per tahun tetapi untuk per unit atau per kilometer pemakaian. Perhitungan beban penyusutan per tahun. Tarif penyusutan dikali JML jumlah unit yang dihasilkan pada tahun tersebut. Selanjutnya, perusahaan dapat merevisi umur manfaat dari aset tetap ketika melihat kondisi dari aset tetap tersebut. Misal suatu mesin yang saat perolehan estimasinya umur ekonomis 8 tahun, namun setelah mesin ini dimanfaat selama 6 tahun, perusahaan melihat kondisi mesin masih bagus sehingga perusahaan merevisi umur ekonomisnya menjadi 10 tahun. Maka sisa umur manfaat dari mesin ini setelah dipakai 6 tahun bukan tersisa 2 tahun, namun menjadi 4 tahun. Ketika perusahaan merevisi umur manfaat dari aset tetap, maka perusahaan tidak perlu menyesuaikan beban penyusutan yang sudah diperhitungkan pada tahun sebelumnya dilakukan revisi. Perusahaan harus menghitung ulang beban penyusutan per tahun setelah dilakukan revisi manfaatnya. Adapun pengeluaran yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan aset tetap ketika aset tersebut sedang dimanfaatkan dikelompokkan menjadi 2, yaitu
pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan performa atau produktivitas dari aset tetap yang biasanya bersifat rutin dan jumlahnya tidak material. Dan yang kedua, pengeluaran modal atau capital expenditure adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai manfaat dari aset tetap yang biasanya jarang dilakukan namun jumlah pengeluarannya besar. Adapun penilaian aset tetap. Ketika aset tetap masih dimanfaatkan perusahaan, maka perusahaan akan mengukur atau menilai berapa nilai yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Pada kelompok aset tetap, ada dua metode pengukuran aset tetap setelah tanggal perolehan atau penilaian aset tetap, yaitu yang pertama, pengukuran berdasarkan harga perolehan awal. Pada metode ini, aset tetap yang dimiliki perusahaan akan dinilai sebesar harga perolehan awal atau saat aset diperoleh dan menyajikan akumulasi penyusutan dari aset tetap ini pada tanggal pelaporan sehingga bisa diketahui beberapa nilai buku aset tetap tersebut sampai tanggal pelaporan. Dan yang kedua, pengukuran berdasarkan nilai wajar dengan melakukan revaluasi aset tetap. Standar akuntansi keuangan berbasis IFRS lebih menekankan penilaian aset tetap berdasarkan nilai wajar dari aset tetap tersebut pada tanggal pelaporan. Adapun selanjutnya, akuntansi saat penghapusan aset tetap. Dihentikan penggunaannya di akhir umur manfaat. Untuk mengilustrasikan penghentian aset, asumsi bahwa Maileza Enterprise mengganti printer komputernya yang harganya $32. Akumulasi penyusutan untuk printer ini adalah $32.000. Oleh karena itu, peralatan tersebut disusutkan sepenuhnya atau nilai buku 0. Jurnal untuk mencatat penghentian aset ini adalah sebagai berikut. Di debit accumulated depreciation yaitu $32.000 yang di debit of equipment dan yang di kredit equipment $32.000. Selanjutnya, penjualan aset tetap. Dalam pelepasan dengan penjualan, perusahaan membandingkan nilai buku aset dengan hasil yang diterima dari penjualan. Jika hasil penjualan melebihi nilai buku aset pabrik, keuntungan pelepasan terjadi. Jika hasil penjualan kurang dari nilai buku dari aset pabrik yang dijual, maka terjadi kerugian pelepasan. Selanjutnya, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam umum terdiri dari kayu, tanah, minyak, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari materi aset tetap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.